Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap pagi hari ini kita tetap sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita belajar, mari kita persiapkan semua alat tulis kita, dan buku, pulpen, dan jangan lupa kita juga siapkan Alkitab kita. Nah, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, puji Tuhan, ternyata pada pagi hari ini semuanya hadir semuanya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita terlebih dulu kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar. Tuhan berkati, sehingga kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami boleh dapat melakukan pelajaran pagi hari ini untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar, yaitu kita akan masuk di dalam pembelajaran 7, yaitu pengampunan Allah. Nah, Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yunus 1-4, lalu kitab Mazmur pasal 103 ayat 8-14, dan kitab Matius, Injil Matius pasal 18 ayat 21-22. Nah, anak-anak, sebelumnya kita juga akan menyanyi terlebih dahulu, yaitu pujian yang mengatakan sejauh timur dari barat. Begitu indah pujian ini. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Ibu mau bertanya, menurut kalian, apa sih artinya mengampuni itu? Siapa yang tahu? Iya, betul. Mengampuni adalah memaafkan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian disakiti atau dikecewakan oleh orang lain? Disakiti atau dikecewakan oleh teman? Nah, tentu semuanya pernah di dalam hidup ini. Contohnya apa? Ayo. Mungkin ada yang pernah diolok-olok temannya. Mungkin ada juga yang difitnah temannya. Atau mungkin ada yang digosipin oleh temannya. Nah, anak-anak, kira-kira apakah kalian masih mengingat-ingat apa yang mereka lakukan? Kesalahan yang mereka lakukan? Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin bahwa kita tidak boleh mengingat-ingat kembali apa yang telah orang lain lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah mengajarkan itu. Bagaimana Tuhan Yesus mau mengampuni dosa manusia? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini Ibu akan bercerita, yaitu tentang kisah seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Siapa di sini yang pernah mendengarkan kisah tentang Nabi Yunus? Pada masa itu, ada kota yang sangat besar. Kota ini bernama Niniwe. Dan penduduk Niniwe ini adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka tidak menyembah pada Allah. Mereka melakukan begitu banyak kejahatan. Oleh sebab itu, Allah berfirman kepada Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe. Ya, katakan kepada Yunus, pergilah ke Niniwe dan tegurlah orang-orang yang ada di sana, orang-orang jahat yang ada di sana. Lalu apa yang dilakukan oleh Yunus? Nah, anak-anak, pada saat itu yang dilakukan oleh Yunus, bukannya dia pergi ke Niniwe, tetapi pergi kemana? Pada saat itu ada kapal yang akan berangkat berlayar. Lalu Yunus masuk ke dalam kapal itu. Nah, ini kita lihat Yunus naik kapal.
Tetapi kapal ini sebenarnya bukannya pergi ke kota Niniwe, tetapi kapal ini pergi ke arah yang berlawanan, yaitu pergi ke Tarsus. Nah, Yunus naik ke kapal ini. Sampai di dalam kapal, Yunus berbaring, dia membaringkan tubuhnya, dan tidak berapa lama, apa yang dilakukan? Yunus tertidur. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Yunus tertidur, tidak berapa lama di dalam kapal itu, tiba-tiba angin bertiup dengan kencangnya. Awan besar menutupi langit dan badai yang sangat besar melanda. Makin lama makin bertiup, ombak makin kencang, bertambah besar dan kapal mulai terombang-ambing. Wah, ini dia. Kapal mulai terombang-ambing, semua orang yang ada di dalam kapal mulai ketakutan. Mereka berteriak-teriak. Nah, mereka takut, mereka histeris. Dan bahkan mereka berdoa kepada ilah-ilah mereka. Mereka berteriak-teriak. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus dengan enaknya, dia masih tidur. Yunus masih tidur dengan nyenyak. Lalu, orang yang menemukan Yunus tertidur tadi, lalu apa? Mereka membangunkannya. Bangun, 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 kita akan tenggelam. Lalu, mereka menyuruh Yunus berdoa kepada Allahnya. Dia katakan, bangunlah dan berdoalah kepada Allah. Kita akan tenggelam. Mereka berkata satu sama yang lain, pasti ada yang telah berbuat dosa. Itulah sebabnya Allah mengirimkan badai yang besar ini. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, siapa engkau? Dan mau kemana engkau? Lalu Yunus memberitahu bahwa badai itu datang karena aku. Allah menyuruhku ke Niniwe. Tapi aku tidak mau pergi. Lalu orang-orang itu mulai bertanya, apa yang dapat kulakukan? Apa yang harus aku perbuat supaya badai ini berhenti? Lalu jawab Yunus, lemparkanlah aku dari kapal ini ke dalam laut, supaya badai itu surut. Semula orang-orang itu tidak mau melakukannya. Ya. Namun akhirnya mereka melemparkan Yunus ke dalam lautan. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga lautan menjadi reda dan badai pun surut. Ini kita melihat bagaimana mereka melempar Yunus. Ya, mereka melempar Yunus ke dalam laut. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Allah mengirimkan seekor ikan yang besar. Ikan ini membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Yunus. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dan di dalam perut ikan yang besar ini, Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus berdoa kepada Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Allah menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Nah, Allah berbicara kepada Yunus. Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe dan mengajar orang-orang yang di sana. Supaya apa? Supaya mereka menyesali, supaya mereka bertobat, dan supaya mereka percaya kepada Allah. Yunus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Yunus tidak mau melawan perintah Allah lagi. Lalu dia pergi ke Niniwe, mengajar mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah Allah beritahukan kepada Yunus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang ibu kasihi, lalu apa yang terjadi? Setelah Yunus mengatakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, orang-orang di sana dia ketakutan. Setelah mendengar itu mereka ketakutan. Bahkan raja pun ketakutan. Karena apa? Tuhan katakan kalau selama dikasih kesempatan 40 hari, kalau mereka tidak bertobat, maka Allah akan membinasakan kota itu. Inilah yang membuat orang-orang yang di sana ketakutan. Inilah yang membuat raja juga ketakutan. Dan akhirnya, apa yang dilakukan? Raja pun memerintahkan seluruh orang yang ada di sana. Dia katakan, semua orang disuruh mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Itulah cara mereka untuk menyatakan bahwa mereka benar-benar menyesal, bahwa mereka benar-benar bertobat dari dosa-dosa mereka. Nah, setelah itu Yunus pergi ke lereng bukit. Di sana dia duduk, ia mau menyaksikan, ia berpikir bahwa ia mau menyaksikan Allah menghancurkan kota itu. Lalu Allah membuat sebatang pohon anggur yang indah tumbuh melewati kepala Yunus untuk Yunus bisa berteduh di bawah pohon itu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh Allah? Apakah Allah membinasakan mereka? Apakah Allah menghukum mereka? Allah mendengar orang-orang Niniwe berdoa. Allah melihat betapa mereka menyesal. Maka Allah tidak jadi membinasakannya. Nah, anak-anak, kisah tentang Nabi Yunus ini mengajarkan kepada kita. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Di sini kita melihat bagaimana pengampunan Allah itu ditunjukkan kepada masyarakat, kepada orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe yang tadinya jahat, orang-orang Niniwe yang tadinya tidak menyembah Tuhan, orang-orang Niniwe yang tadinya melakukan banyak hal dosa-dosa di dalam hidupnya. Kini mereka sadar, mereka sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya. Mereka mengungkapkan pertobatannya. Tidak hanya itu saja, tidak hanya di mulut saja, tetapi kita melihat bagaimana mereka melakukan dengan tindakan nyata. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka menyesal atas dosa-dosa mereka. Mereka menyesal atas perbuatan jahat mereka. Dan mereka mengenakan kain kabung duduk di atas abu sebagai tanda penyesalan mereka di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, mereka berpuasa sebagai tanda pertobatan dan penyesalan itu. Oleh karena kasih setia Allah, Allah mengubah rencananya. Yang tadinya rencananya apa? Yang tadinya rencananya membinasakan masyarakat Niniwe, sekarang rencananya diubah. Allah menganugerahkan pengampunan karena mereka telah bertobat dan mereka telah menyesal dari dosa-dosanya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bahkan pengampunan Allah ini juga bisa kita lihat, bisa kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14. Kalau kita perhatikan di sana, bagaimana Allah tidak mengingat-ingat lagi dosa manusia. Allah adalah Allah yang pengasih.
Allah adalah Allah yang panjang sabar, tidak pendendam. Ya, teladan Allah itu juga harus kita miliki. Ya, Tuhan mau bahwa kita tidak menjadi anak-anak yang pendendam. Allah mau bahwa kita menjadi anak-anak yang panjang sabar. Allah mau juga kita menjadi anak-anak yang mengasihi kepada teman, orang tua, kepada tetangga, semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pengampunan Allah ini juga bisa kita lihat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayat 23-35. Di sana menceritakan tentang perumpamaan, di mana suatu hari kita melihat Petrus mendatangi Yesus dan dia bertanya tentang pengampunan ini. Harus berapa kali dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya? Dia berpikir 7 kali cukup. Ya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Kita harus mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Wow, berapa itu? Banyak sekali. Tidak bisa kita hitung. 70 kali 7 kali. Nah, anak-anak biasanya di dalam hidup kita, kalau kita mengampuni itu biasanya berapa kali aja? Ayo jujur. Kalau ibu sih biasanya kalau sekali mereka mengecewakan kita, oke lah kita ampuni. 2 kali mengecewakan kita, oke lah kita ampuni. 3 kali mengecewakan kita, tidak mau. Itu terus. Sudah diampuni, berbuat salah lagi. Sudah diampuni, berbuat salah. Nah, itulah kita. Tapi Tuhan tidak demikian. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada Petrus untuk mengampuni itu 70 kali 7 kali. Banyak sekali. Apa artinya? Artinya bahwa kita harus mengampuni itu terus menerus. Ya, jangan hanya 3 kali, tapi terus menerus. Nah, anak yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang dilakukan Allah. Allah mengampuni, Allah memaafkan orang-orang yang benar-benar menyesali, orang-orang yang benar-benar bertobat, yaitu bangsa Niniwe, yang seharusnya mendapatkan hukuman, yang seharusnya dibinasakan. Tetapi Allah mengampuni mereka, karena mereka mau menyesali perbuatannya, dan mereka mau bertobat dari kejahatan-kejahatan mereka. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, itulah hal yang ingin Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan masuk di dalam diskusi. Ibu akan membagi kelompok. Ya. Kita akan berkelompok 3 orang. Oke? Semuanya sudah berkelompok? Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita akan mendiskusikan apa sih manfaatnya kalau kita mengampuni orang lain. Ya, ibu ulangi lagi. Kita akan mendiskusikan apa sih manfaatnya kalau kita mengampuni orang lain. Oke, ya, paham semuanya? Ibu berharap paham. Nah, oke, sekarang kita kumpulkan hasil diskusi dan kita akan bahas. Kira-kira apa manfaat mengampuni orang lain? Oke. Di sini Ibu melihat yang pertama, manfaatnya adalah tidak adanya permusuhan. Artinya apa? Kalau kita mengampuni artinya tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, dan tidak ada rasa benci. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, itulah manfaat kalau kita mau mengampuni orang lain. Jadi tidak ada permusuhan di dalam hidup ini. Yang kedua, dari hasil diskusi ini kita melihat
bahwa yang kedua, mengampuni banyak manfaatnya, yaitu mengampuni membuat kita mempunyai banyak teman. Nah, ya kan? Kalau kita mau mengampuni, kita banyak temannya. Tapi kalau satu teman bersalah dengan kita benci dia. Lalu yang satunya bersalah dengan kita benci dia. Akhirnya teman kita banyak atau sedikit? Sedikit. Ya, tapi kalau kita mau mengampuni, yaitu manfaatnya kita jadi punya banyak teman. Oke, bagus sekali. Yang ketiga, apa manfaatnya? Di sini Ibu Guru melihat manfaat yang ketiga, tubuh menjadi sehat. Apa hubungannya anak-anak ya? Iya. Manfaat kita mengampuni, tubuh menjadi sehat. Firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Ya. Kalau kita tidak mengampuni, berarti kita membenci, berarti kita dendam, itu akhirnya apa? Jadi menimbulkan penyakit. Nah, pintar sekali anak-anak. Jadi manfaat yang ketiga adalah tubuh menjadi sehat. Itu betul sekali. Ya, manfaat kalau kita mengampuni orang lain, tubuh menjadi sehat. Ya. Dan yang terakhir di sini kita melihat manfaat mengampuni adalah hidup menjadi lebih ringan. Betul sekali, hidup menjadi lebih ringan. Karena apa? Kita tidak punya pikiran negatif dengan orang lain. Kita tidak punya dendam dengan orang lain. Jadi hidup ini jadi enjoy, hidup jadi lebih ringan, kita bisa bersuka cita, ada damai di dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang terkasih, luar biasa. Kalian bisa diskusikan hal ini dengan baik. Kalian tahu manfaatnya. Ada begitu banyak manfaat di dalam kita mengampuni. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam tugas pribadi. Nanti tugas pribadi ini masing-masing kita akan membuat puisi. Apa judulnya? Ibu Guru akan kasih judulnya ya, supaya puisinya nanti bisa terarah, puisinya bisa jelas. Ibu Guru akan kasih judulnya yaitu Aku Memaafkan. Ya, judulnya ini, Aku Memaafkan. Ya, jadi nanti ini tugas pribadi, masing-masing membuat secara pribadi, bukan kelompok lagi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang tema berubah dan menjadi baru. Nah, oke. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, yuk kita kembali masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Ajarkan kepada kami, untuk kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita pagi hari ini. Kita akan akhiri. Selamat bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat!